Halo Sobat Detektor Emas.com, pada video kali ini masih dalam rangkaian tentang Nokta Gold Cruiser. Sebelumnya kita sudah bikin video tentang unboxing Nokta Gold Cruiser dan cara merakit Nokta Gold Cruiser. Pada kali ini kita akan membahas cara menggunakan metal detektor Nokta Gold Cruiser. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kita tambah semangat bikin video tentang metal detektor. Nokta Gold Cruiser ini menggunakan single frekuensi 61 kHz ya, sehingga alat ini cocok untuk digunakan di ladang emas yang mulai dari emas halus sampai emas yang lebih kasar atau sejenis nugget. Nokta Gold Cruiser memberikan metode atau cara untuk penggunaannya dengan dua cara, yaitu yang pertama cara simple, yang kedua dengan cara yang profesional. Sebelum kita menggunakan alat, alangkah baiknya kita mengenali dulu tombol-tombol yang ada di Nokta Gold Cruiser. Tombol-tombol di Nokta Gold Cruiser yaitu terdiri dari yang paling kanan ada on off, jadi untuk mematikan dan menyalakannya. Kemudian di sini ada pin pointing, di bawahnya ada ground balancing, di sini tombol plus dan minus, tombol atas dan bawah untuk ngatur volume. Di sini ada setting dan option. Di sini ada boost. Di sini ada select atau EUD. Kemudian kalau kita menyalakan alat, tinggal pencet on off seperti ini. Tahan, tunggu, lepas. Nah, alat sudah menyala. Kita lihat di sini ada bagian-bagian di layar monitornya. Yang pertama paling atas di sini ada mode. Mode di sini ada 4. Yang pertama general, fast, boost, dan micro. Kemudian di sisi kiri di sini ada settings. Settings itu terdiri dari gain, diskriminasi, threshold, eye set, track, eye mask, FE volume, dan tone break. Di bawahnya ada option. Option itu terdiri dari tone, bright, frekuensi, FD atau save. FD itu factory default atau untuk mengembalikan settingan ke settingan pabrik ya. Kemudian terakhir ada wireless. Di tengah-tengah kita lihat di sini ada ID bar. ID bar dari 0 sampai 99 yang mengindikasikan jenis target berdasarkan ID yang muncul di layar. Di sini adalah ID yang keluar. Jadi di sini adalah ID barnya, di sini adalah ID yang keluar. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Maka di sini muncul angka pengenal logam. Logam besi itu biasanya berada dari 0 sampai sekitar 30. Sedangkan emas biasanya di kisaran 30 sampai 70. Begitu seterusnya. Kemudian di sini ada indikator depth untuk kedalamannya. Dan di sini ada indikator mineral yang mengindikasikan tingkat mineral di lokasi tempat kita kerja. Semakin tinggi mineral di lokasi, maka bar yang muncul akan semakin tinggi. Contohnya seperti sekarang, barnya tinggi. Kemudian di bawah ada GB90, artinya nilai ground balancing di lokasi setelah kita melakukan proses ground balancing. Di bawah di sini ada indikator baterai. Dan di sini akan ada indikator-indikator lain yang mengindikasikan misalnya koil tidak terpasang, koil rusak, dan sebagainya. Cara menggunakannya, pertama-tama kita nyalakan dulu alatnya dengan menekan tombol ini. Tahan, tunggu, masih loading. Nah, seperti itu. Kemudian untuk cara mudah menggunakan metal detector jenis Gold Cruiser, di sini ada mode. Modenya di sini ada 4, yaitu Gen atau General. Untuk metal detektor yang lain mungkin ini disebut dengan all metal. Kemudian yang kedua ada fast, mode fast. Mode fast ini digunakan di area yang tinggi mineral. Kemudian yang ketiga ada boost. Boost ini digunakan untuk area yang low mineral sehingga bisa mampu mendeteksi lebih dalam dibanding dengan mode-mode yang lainnya. Yang terakhir di sini ada micro. Mode mikro ini digunakan untuk mencari
seperti relik ya, seperti perhiasan emas. Jadi bagi teman-teman yang ingin mungkin muncul pertanyaan ya, yang bagusnya mode apa yang kita gunakan, itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang lokasinya tinggi mineral, itu lebih baik gunakan yang fast. Bagi teman-teman yang ingin mampu menjangkau lebih dalam, bisa gunakan yang boost. Untuk teman-teman yang di area pertambangan yang di sana lokasinya bersih dengan sampah metal dan kondisi tanahnya juga nggak terlalu tinggi mineral, biasanya teman-teman yang lain menggunakan mode gen, karena tipe emas di masing-masing lokasi itu beda-beda ya. Terkadang emas itu bersembunyi di ID besi sehingga terbaca sebagai besi. Jadi mode yang ada di dalam Nokta Gold Cruiser adalah settingan pabrik yang dibuat untuk memudahkan pengguna Nokta Gold Cruiser dalam penggunaannya di lapangan. Tetapi ini tidak baku. Teman-teman bisa menggunakan yang mana saja, di lokasi yang mana saja yang menurut teman-teman itu pas menurut teman-teman sendiri. Untuk menggunakan Nokta Gold Cruiser, pertamanya kita pilih dulu mode, yaitu yang sekarang sedang terpilih adalah mode gen. Tandanya adalah tulisan gen ini terbungkus oleh tanda kotak ya. Untuk mengganti mode tinggal pilih plus atau minus. Misalnya saya pencet plus, dia pindah ke fast, pencet lagi pindah ke boost, dan pencet lagi pindah ke micro. Sebaliknya ketika saya ingin pindah ke belakang, artinya kita pencet min, tombol min seperti ini. Seperti itu cara memilih modenya. Kemudian setelah memilih mode, kita lakukan ground balancing. Ground balancing adalah cara alat mengenali jenis tanah di lokasi. Jadi setiap kita pindah lokasi, kita lakukan ground balancing ulang. Cara melakukan ground balancing seperti ini. Kita tinggal tekan tombol GB di sini dan tahan. Kemudian kita cari lokasi yang tanahnya tidak ada logam. Kita pencet tahan di sini. Kemudian kita pompa seperti ini. Sampai bunyi celing. Seperti ini ya. Nah, seperti itu cara melakukan ground balancing pada Nokta Gold Cruiser. Setelah kita memilih mode dan sudah melakukan ground balancing, alat sudah siap untuk kita gunakan mencari emas di lokasi teman-teman. Sekarang kita ingin mengenali jenis logam. Banyak teman-teman yang bertanya gimana alatnya mengenali emas gitu ya. Sekarang kita punya dua jenis logam, yaitu emas dan paku. Kita praktekkan dengan mode general. Mode general ini adalah mode yang tidak bisa membedakan jenis logam, tapi dia bisa menampilkan ID jenis logam di layar ID logamnya. Berikut ini cara Nokta Gold Cruiser mengenali jenis logam. Saya letakkan emas di bawah. Kita perhatikan ID yang muncul di sini, yaitu kisaran 70, 71, 72. Nah, jadi itu adalah tipe emas yang dikenali di lokasi seperti ini. Dengan tipe emas saya pakai emas antam ya. Kemudian kalau saya coba pakai paku, ID yang muncul di sini nanti akan berbeda. Contohnya, maka ID yang muncul adalah 17, 20, 19. Jadi di bawah 30. Itu jika kita menggunakan mode gen. Jika kita menggunakan mode yang lain, misalnya kita coba mode fast. Kita coba pakai paku. Paku hilang. Ya, tidak terdeteksi ya, karena paku tereliminir di sistem diskriminasi di sini. Karena ID paku berada di antara 30 sampai 0 di sini. Sedangkan jika saya pasang emas di sini, maka emas akan tetap terdeteksi. Begitu. Kita coba lagi dengan mode yang lain, yaitu boost. Targetnya emas. Seperti itu. Kalau paku hilang.
Karena boost dan fast itu diskriminasinya sama. Kemudian kita coba dengan mode mikro. Mode mikro bedanya diskriminasinya hanya sampai di 10. Kita coba. Kalau paku, dia terdeteksi bunyi dengan nada rendah. ID stabil 20. Sedangkan kalau emas, ID-nya mulai 65, 70 dengan suara nada yang tinggi. Jadi nada logam mulia seperti emas, perak, perunggu itu nadanya tinggi ya, beda dengan besi atau sejenis paku. Tetapi di lapangan saya sarankan teman-teman untuk trial and error di awal. Jadi kita coba-coba dulu di awal di lokasi masing-masing. Karakter emas di lokasi teman-teman itu seperti apa. Jadi saran saya gunakan yang paling pertama adalah mode gen, supaya teman-teman tahu ID berapa sih emas di lokasi teman-teman. Selanjutnya teman-teman sudah paham karakter emasnya, tinggal bebas memilih yang mode yang mana aja. Seperti itu cara mudah menggunakan Nokta Gold Cruiser. Hanya dengan 2 langkah, yaitu yang pertama kita pilih jenis mode yang cocok untuk lokasi kita. Yang kedua, lakukan ground balancing dengan cara memompa alat. Selanjutnya alat sudah bisa digunakan. Untuk cara lebih lengkap menggunakan Nokta Gold Cruiser, kita bikin di video terpisah ya. Jangan lupa teman-teman juga tonton video kami yang cara expert menggunakan Nokta Gold Cruiser. Demikian cara mudah menggunakan Nokta Gold Cruiser. Jangan lupa di like, di subscribe YouTube channel kita. Dan bagi teman yang ingin bertanya tentang cara setting Nokta Gold Cruiser, boleh komen di bawah. Semua link video tentang Nokta Gold Cruiser kita sertakan di deskripsi. Silahkan ditonton semua videonya dan ingat di subscribe ya YouTube channel kita. Bye bye.